kamu kan menangis, kami ku terima semua keputusan. Kasus penipuan yang dilakukan oleh terduga Utomo warga desa Bajumulyo, kecamatan Banyak. Di samping saya sudah ada Ibu Siti Fatimah Al-Janah atau biasa disebut Mbak Janah. Ini adalah beliau yang selama ini sebenarnya asal mulanya adalah sahabat karib. Sahabat karib, tapi karena seiring berjalannya waktu beliau kerjasama dan merasa ditikung dari belakang atau dikhianati, sehingga karena awalnya yang melaporkan adalah kubu mereka dari kubu Tomo, Swati dan suaminya. Sekarang karena buktinya kurang, akhirnya Ibu Janah lolos dan balik melaporkan kubu mereka, dan mereka sudah masing-masing mendekam di penjara. Untuk yang Swati dan suaminya sekarang posisi di penjara dengan vonis 1 tahun 2 bulan. Hadir pula di sini ada penasihat hukumnya Nimerodi Gulo, yang pada kesempatan kali ini kita dikasih kesempatan untuk ngopi sambil ngobrol. Ini sudah ada, beliaunya sudah hadir. Nah, kita mintai keterangan terkait dengan sepak terjang Utomo, karena sebelumnya berurusan dengan Janah ternyata juga banyak kasus, termasuk kasus terhadap Ibu Penny dan Haji Isom, yang ternyata dulunya juga sudah sebagai tersangka dalam kasus yang serupa, namun sempat tersangkakan dan sempat juga masuk tahanan, namun bisa lolos. Jadi seakan-akan Utomo ini di waktu itu kebal hukum, namun ternyata sekarang sudah tidak bisa mengelak lagi dari hukum. Kini Pak Utomo tinggal menunggu putusan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, mari kita simak keterangan dari Bang Gulo selaku lawyer yang selama ini sebagai pendamping hukum menangani kasus-kasus yang ditangani pihak lawan dari saudara Utomo. Setelah nanti putusan hari Senin, saya selaku kuasa hukum dari almarhum Bu Penny dan sekarang sudah digantikan oleh anak-anaknya, maka kasus-kasusnya Tomo, terutama laporan Bu Penny tentang tindak pidana pemalsuan surat dan penipuan, kami akan buka kembali. Yang statusnya di Polda itu sudah jadi tersangka. Nah, kurang lebih tahun 2021 kalau nggak salah itu di SP3, tapi SP3-nya ini sangat lemah, sehingga segera setelah ini kami akan urus untuk dibuka kembali proses perkara itu. Ya. Artinya selain dari kasus Bu Janah, ternyata masih banyak kasus. Ya, masih banyak. Sebagaimana yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu kepada teman-teman awam media, bahwa perkara Haji Utomo ini ada beberapa yang masuk ke saya, yang sudah tanda tangan surat kuasa ke saya itu ada 5 orang, dan macam-macam variasi kerugiannya. Yang totalnya saya jelaskan kemarin itu kurang lebih 7 miliar di luar busana itu. Jadi korbannya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda juga, dan itu tidak saling kenal. Modusnya sama? Modusnya sama. Jadi digiring dulu untuk memberi ngajak orang untuk perbekalan kapal. Setelah itu mulai lancar, baru kemudian dia minta kerjasama dengan kapal lain. Begitu di store sekian banyak, berhenti dia itu. Nah, itu sebenarnya. Kalau yang kronologis Bu Penny bagaimana? Kalau kronologis Bu Penny begini, Bu Penny itu diminta tolong oleh si Tomo pinjam uang, karena Tomo ini menurut informasi nggak bisa pinjam uang lagi di bank, sudah di blacklist menurut informasi dari almarhum Bu Penny. Lalu kemudian dia pinjam uang ke Bu Penny kurang lebih sekitar 300 sekian juta.
3 kali itu. Nah, lalu ketika dia pinjam uang itu, dia jadikan agunan satu gross akte. Nah, ternyata gross akte yang dijadikan jaminan itu gross akte palsu. Nah, itulah yang kemudian dilaporkan oleh Bu Penny. Lalu ketika dia sudah dalam proses dia ditingkatkan perkara itu menjadi penyidikan, buru-buru dia kirim uang ke rekening anaknya Bu Penny, tetapi dia lupa bahwa itu masih 50 juta lagi. Nah, sekalipun dia sudah bayar pun, karena ini tindak pidana masuk dalam delik formil. Delik formil ini ada yang diancam adalah perbuatannya bukan akibatnya, maka tindakan dia menggunakan surat palsu itu sudah menjadi peristiwa pidana. Nah, pada perkara itu ada 2 ahli yang diperiksa, satu dari UNS ahli pidana, lupa saya namanya, dan satu lagi ahli yang diperiksa dalam perkara laporan Bu Penny itu adalah Profesor Edi Haris yang sekarang jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kedua-duanya ahli itu menyatakan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Haji Utomo itu masuk dalam 2 aspek pidana, yaitu pasal 263 pemalsuan dan pasal penipuan. Jadi dia giring orang untuk memberikan sesuatu barang pada dia, uang pada dia, padahal dia tahu persis bahwa surat yang dijadikan jaminan itu adalah palsu. Itu kira-kira begitu. Dan perkaranya maju setelah penyidikan di SP3 oleh penyidik. Gimana? Hasilnya penyidik di SP3. Ya, di SP3 itu karena informasinya ada oknum dari Mabes dan orangnya sudah pensiun itu menekan. Nah, sekarang itu sudah pensiun dan kita buka kembali itu. Ya, itu. Artinya yang surat gross itu dijaminkan oleh Bu Penny ke Si Tomo menggunakan surat gross akte itu, gross akte kapalnya dia. Ternyata gross akte itu diserahkan ke Bu Penny menjadi jaminan terhadap pinjamannya dia. Gross akte itu yang palsu. Artinya itu dijaminkan Bu Penny, Bang, ya? Dijadikan ke Bu Penny, dijaminkan ke Bu Penny. Jadi yang menjaminkan adalah Tomo untuk mendapatkan uang pinjaman dari Bu Penny. Nah, awalnya kejadian itu terlihat ketika di Polres Pati itu Haji Utomo itu dilapor oleh 2 orang, satu Haji Bu Penny, dan kedua adalah Haji Isom. Nah, ketika di tim yang satu diperiksa, ternyata gross akte itu juga dijadikan jaminan di bank. Lalu kemudian terungkap bahwa yang mana yang asli ini, gross akte yang mana? Ternyata dipanggil finance dari Kudus, ternyata aslinya itu udah dijaminkan oleh Tomo di finance. Ketahuanlah bahwa yang diserahkan ke Bu Penny itu adalah palsu itu. Kira-kira itu. Tahun berapa itu? Itu kejadiannya 2019 tahun. Itu yang menarik, jadi waktu itu sudah ditersangkakan ya untuk ya. Sudah jadi tersangka dia. Sudah ditahan. Belum tahan. Dia sempat ditahan dalam perkara laporannya si Haji Isom. Jadi 2 peristiwa itu terjadi, laporan Bu Penny melaporkan satu, Haji Isom melaporkan, tapi prosesnya Haji Isom akhirnya ditingkatkan penyidikan lalu ditahan. Dia ditahan di Polres itu. Ketahuanlah bahwa dalam proses pemeriksaan kasus Isom itu ternyata gross akte yang diserahkan ke Bu Penny itu palsu karena yang aslinya itu juga digadaikan ke finance di Kudus itu. Ketahuannya bahwa gross akte itu palsu itu karena penyidikan yang terjadi di kasusnya Haji Isom. Kasus lain. Jadi kemungkinan gini Bang ya, itu untuk kasus per kasus nanti walaupun belum selesai masa putusan itu bisa disusul terus ya? Ya bisa. Karena kasusnya banyak. Ya, jadi dalam hukum pidana namanya summon law. Kau pergi, tinggalkan semua usai di sini, tak tertarik kata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Ku tahu kamu semesti aku tak ingin cinta usai di sini, tapi mungkinlah jalannya harus berpisah. Oh, berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi.
seperti yang kau ucapkan sebelum kau